harganya miliaran, masih dress muda-muda cantik-cantik, lihat ke belakang. Ini Mercedes-Benz angkot. Yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Ustaz doain mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Suatu saat yang cowok-cowok, siswa-siswa, Ustaz doakan kalaupun dapat jodoh, kalian dapat jodoh yang cantik dan soleha. Lebih cantik dari Nagita Slavina, lebih solehah dari Siti Aisyah. Yang cewek-cewek yang jomblo, tenang. Jomblo ada dua, ada gadis, ada janda. Ada janda di sini. Ada apa banyak? Coba janda angkat tangan. Yang muda aja, yang muda. Nenek nggak usah. Nenek angkat tangan, udah bau minyak angin. Nek yang sehat ya, panjang umur ya. Pokoknya yang jomblo Ustaz doain mudah-mudahan kalian dapat jodoh yang soleh. Yang cowok dapat jodohnya nanti cabai rawit. Tahu cabai rawit? Cantik berhijab, rajin wirid. Yang cewek-cewek Ustaz doain mudah-mudahan dapat jodoh lebih ganteng dari artis Korea. Dapat jodohnya cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Wah, calon-calon matre. Gimana, semua sehat? Kiai jujur, seumur-umur saya ceramah dari 2005 sampai 2025, 20 tahun. Baru ini saya ceramah bingung ngadepnya kemana. Ngadep ke sono, yang di depan saya Masya Allah cantik-cantik, solehah semua. Ini kalau yang siswi saya namain generasi skincare. Wajahnya glowing. Yang di sini ini namanya generasi fresh care. Dua 5 menit gosok minyak angin gitu. Yang kami muliakan semua siswa-siswi, ayahanda, bunda, bapak, ibu guru Yayasan Nurul yang ada di Babakan Ciseeng, yang kami hormati Ustazah Tuna, Ustazah kita semua, Gurunda Ibunda Hajah Aida Nur Farida MSI selaku Ketua Yayasan Nurul Fajar, yang kami hormati Ayahanda Al-Mukarram Bapak Haji Ade Suherlan MSI selaku Kepala SMK Nurul Fajar, yang kami hormati Bapak Surahman Hakim selaku Kepala SMK Mutiara Insani, Ustazah, para ustadz, ibu-ibu pengajian, siswa-siswi SMP SMK Nurul. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Baik, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang gak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasul? Kita dengar ibu-ibunya dulu ya. Bu, hoi, bu, masih hidup? Ibu sayang nggak sama Rasul? Kurang kenceng, sayang nggak sama Rasul? Lebih sayang Rasul apa sama suami? Suaminya mau dimanain? Juga adek.
sayang sama Rasulullah selamanya, tapi sayang sama suami dipisahkan dengan yang namanya kematian. Sesayang-sayangnya suami, ibu kepada suami saya, ibu meninggal dikubur. Ada suami mau nemenin di kuburan? Padahal dulu lagi belum menikah, sayang-sayangan panggilan ayang beb, janji sehidup semati. Pas istrinya dikubur, apa mau suami nemenin mati? Prek. Itulah dunia. Oke, negara Nepal lagi rame, lihat beritanya. Penjarahan di mana-mana kiai. Itu menteri keuangannya diseret-seret ke sungai, ditelanjangin. Betul ya Bu? Perdana menteri istrinya dibunuh. Nauzubillah. Belum lama Qatar diserang sama siapa? Israel, laknatullah alaih. Belum lama lagi Yaman diserang lagi sama Israel. Harusnya Israel belajar dari orang Ciseeng masalah rudal. Orang Ciseeng rudal aja jadi bakso. Hebat Ciseeng. Makanya di pinggir jalan banyak tulisan apa? Bakso. Di Indonesia baru kemarin kerusuhan, betul nggak? Gedung DPRD Makassar dibakar, ya. Makobrimob Kuitang diserang, habis luluh lantak. Gedung-gedung termasuk gedung DPR, MPR, pagernya Bu habis dibongkar. Orang Indonesia ini emang aneh tapi hebat KB. Nggak cuma gedung dibakar, rumah pejabat DPR RI di Priuk dijarah. Rumahnya siapa? Ya Allah, itu rumahnya Pak Ahmad Sahroni, Pak, mobilnya dipecahin kacanya, diinjak-injak, harganya puluhan miliar itu mobil. Gak tanggung-tanggung, jam tangan mahal diambil. Berapa harganya? Saya seumur-umur nonton film action adik-adik. Dari kecil Ustadz hobi nonton film action. Baru di rumah Ahmad Sahroni saya lihat Iron Man tak berdaya. Diseret-seret Iron Man sampai tangannya ngampleh-ngampleh. Udah gitu orang pada sibuk ngejarah, itu bocil berenang lagi di rumahnya. Yang paling parah Kiai, itu orang naik lantai 2, foto keluarga diumbar-umbar, dijatuhin di lantai 2, betul nggak? Yang dicari ijazahnya Pak Jokowi, yang diketemu ijazah Sahroni. Mana nilainya 6 semua lagi. Dengan gua kawan. Itu dari lantai 2 Pak, yang dilempar bukan foto keluarga, mohon maaf Pak, diumbar-umbar BH Pak. Udah gila, memalukan. Selesai di rumah Ahmad Sahroni, pindah ke rumah siapa? Ini mama di rumah masak apa nonton gosip sih? Kan lewat HP Pak. Rumah Eko Patrio selesai. Indonesia dibilang hebat tapi aneh, dibilang aneh tapi makanya itu apa sih yang bikin sampai dijarah? Yang salah siapa? Siapa suruh flexing? Do you understand flexing? Nenek ngerti nggak flexing nenek? Yang dalamnya disrok. Flexing itu artinya pamer, sombong, paham? Kita manusia boleh sombong apa enggak? Ingat, semuanya pasti akan mati. Ibu pakai kerudungan 250.000 misal, seragam 3,5 juta, kaos kaki 5.300. Ada yang dibawa mati?
jangan sombong, jangan petantang peten. Kullu nafsin dha'iqatul. Tuh, lihat akhlak Rasulullah. Rasulullah orang kaya tapi nggak pernah sombong. Rasulullah orang berduit tapi bersedekah setiap hari. Ingat Bu, tidak ada yang selamanya. Dunia sementara, akhirat selama. Makanya ada lagunya ya, ingat nggak? Orang kaya. Sabar, sabar. Ini masih bocah, udah mati aja. Biarin Ustadz yang nyanyi, ibu-ibu bagian mati ya. Maksudnya bilang mati. Yang kenceng ya, biar ingat mati. Setuju? Oke, orang kaya. Kurang semangat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Zaki. Lu kalau ada masalah ngomong Pak. Jangan orang saya tidak kayu mati. Mati nggak semuanya. Oh, jangan mentang-mentang Bu, suami ibu pejabat, ngaji, kondangan, arisan. Oh, itu jari nggak ada yang absen dari cincin. Lewat depan rumah tetangga ditanya, Bu, mau kemana? Ngaji. Sampai jam berapa? Jam 5. Yang ngaji berapa orang? 50. Di bawah mati nggak? Orang yang hidup terus mati. Yang tadinya mandi sendiri jadi dimandiin. Yang tadinya sholat sendiri jadi disolatin. Yang tadinya ngaji sendiri jadi ngajiin. Yang tadinya jalan sendiri jadi gotongin. Jangan-jangan di BCF jenazah jalan sendiri kan ya. Pas mau digotong kata jenazah, tenang aja Pok, ntar gua nyampe. Ketemu di kuburan ya. Bu, jangan sombong. Itulah kenapa kita disuruh datang ke acara maulid, supaya kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah. Kita sama Rasulullah adik-adik bedanya cuma sedikit. Bedanya cuma Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit Makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit Tidur. Rasulullah bicaranya sedikit, kita sedikit-sedikit gosip. Namanya juga gosip, digosok makin sip. Halo, hei, orang sombong deh, baru bangun tidur aja udah mikirin apa yang dia mau sombongin. Benar gak? Orang mah bangun tidur baca doa, bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Baru bangun tidur udah sombong, apalagi ya yang mau gue sombongin. Cincin udah kemarin bererot. Ada mobil baru di garasi. Sengaja dia bawa lewat depan rumah tetangga, pencet klakson. Tetangganya nggak keluar, lewat, putar balik lagi, pencet lagi. Tetangga nggak keluar, lurus, putar balik lagi. Udah Bu, akhirnya habis. Tetangga keluar nggak enak, diklaksonin terus. Nanya dong tetangga, ibu mau kemana? Orang sombong nggak fokus. Ditanya mau kemana, jawabnya apa? Mobil baru Bu. Enak gak jadi orang sombong? Hidup itu kuncinya 3 adik-adik. Yang mau diupdate status boleh. Apa kunci bahagia? Jalani, nikmati, syukuri. Apa? Jalani, nikmatin, syukurin.
Itulah rumus hidup bahagia Kiai yang saya pahami dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita mencontoh akhlak Rasul supaya hidup bahagia. Orang Indonesia Bu, ini saya nengok Bu ini pulang diurut ibu. Orang Indonesia belum bisa mencontoh akhlak Rasul, banyak yang ngaku-ngaku jadi Rasul. Betul nggak? Kan dulu ada orang di sini Pak ya, sekitar Pasar Parung namanya Musadek. Ingat nggak? Pemain bulu tangkis. Tahu di CM-nya belah mana? Saya lupa itu. Ahmad Musadek ngaku jadi Rasul. Saya Rasul diutus setelah Nabi Muhammad. PA ditangkap sama polisi, diinterogasi. Tahu diinterogasi? Ditanya-tanya, Bapak siapa namanya? Musadek. Status Nabi terakhir setelah Muhammad. Rumah di mana? Ciseeng. Rasul rumah di Ciseeng. Kalau Nabi Muhammad kan enak, rumah di mana? Mekah. Meninggal di Madinah. Musadek Ciseeng. Dekat Pasar Parung. Terima wahyu di mana? Gunung Kapur Pak. Orang di Gua Hiro, dia di Gunung Kapur. Ditangkap sama polisi grecek saset. Di Kuningan ada lagi yang ngaku jadi Rasul. Musadek ketangkep Kuningan kambuh. Yang ngaku jadi Rasul namanya cemen banget Tugimin. Ya, Tugimin jadi Rasul. Kalau Tugimin jadi Rasul, kita sholawatannya kagak resep. Allahumma sholli ala Tugimin. Betul nggak? Tugimin tangkap masuk sel. Di Kuningan Bu, ada lagi yang ngaku namanya si keren Roy. Ada Roy di sini Jay. Kalau ada apes itu Roy. Roy ngajarin sholat pakai bahasa daerah masing-masing Bu. Bu mendingan Bu tidak mari Bu deh. Mau lagi kemari. Masalah bantal sini Bu. Sholat disuruh pakai bahasa daerah masing-masing. Nah Islam ini hebat, cuma agama Islam loh yang kitab sucinya menyatukan semua bahasa, betul nggak? Injil kitab suci agama apa deh? Kristen. Injil ada di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Injil ada di Arab, bahasanya bahasa Arab. Injil ada di Indonesia, bahasanya bahasa Al-Quran mau baca di Cina, di Afrika, di Arab, bahasanya bahasa apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga Al-Quran. Bu, kalau ada orang salah baca Al-Quran dosa apa kagak? Salah itu pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Tuh baca Al-Quran. Contoh, orang Jawa, ya adik-adik orang Jawa. Orang Jawa dulu nggak bisa bilang ha jadi K. Makanya orang Jawa bilang Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Orang Jawa nggak bisa bilang ain jadi em. Makanya orang Jawa bilangnya Alhamdulillahirabbil alamin. Soleh ngalamin apa Mbak? Orang Sunda, ini orang Sunda nih, ya. Orang Sunda susah bilang fa, F jadi apa? F. Fitnah jadi fitnah, Fanta jadi Fanta. Makanya orang Sunda baca surat Al-Fil, Al-Pil, alam tarokai papa alam. Kan harusnya kaifa fa'al.
Orang Sunda nggak bisa bilang huruf dal, coba dal. Makanya orang Sunda bilang ustaz, panggilnya ustad. Bilang adan jadi adan. Adan asar, adan maghrib. Kalau manggil ustad jadi ustade. Ya, ada ustad lewat. Ustade. Mau kemana ustade? Kiai kalau orang Sunda enak manggil ustad, panggilnya masih ustad. Orang Betawi nggak enak manggil ustad, ujungnya doang. Mau kemana tap? Mampir tap, nggak enak bu. Oke, orang Sunda. Tahu orang Medan bu, orang Medan. Orang Medan itu nggak bisa bilang huruf e, Medan pasti e. Orang Medan bilang September, September. Desember, Desember. Desember,